Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya uraikan sedikit supaya lebih jelas lagi. Kemudian aku ceritakan apa saja padaku, apa yang menjadi beban hatimu. Karena terlalu banyak menyembunyikan, berpura-pura kokoh dan perkasa, hanya akan membuat hatimu menjadi rapuh. Nanti engkau akan cengeng, mudah menangis hanya karena perkara sepele. Ini perilaku semacam ini ya, dari sisi psikologi behaviorism. Banyak sekali orang berpura-pura, orang bodoh berpura-pura pintar, orang melarat berpura-pura kaya, orang jahat berpura-pura baik. Artinya menampilkan sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya. Ya, dia berpura-pura perkasa, berpura-pura kokoh, disembunyikan. Ini menimbulkan kerapuhan. Karena yang tahu hanya dia sendiri bahwa dia membohongi dirinya sendiri. Kita saja ketika dibohongi oleh orang berulang-ulang akan hilang kepercayaan kita. Nah, kerapuhan itu adalah muncul dari ketidakpercayaan dirinya sendiri terhadap dirinya sendiri. Menjadi rapuh, mudah cengeng. Ya. Baru kita melotot saja udah nangis. Ada yang mukanya double gitu, kalau belum ditampar belum paham. Tapi ada yang rapuh, diplotosnya udah nangis. Ini menimbulkan kerapuhan. Ya, jadi gimana sebaiknya ya? Kita jujur apa adanya aja lah. Nggak usah menutupi, nggak usah menyembunyikan, apa adanya saja, sesuai dengan aslinya. Nah, kemudian persoalan ketika kita sedang marah atau bertengkar dengan istri, tiba-tiba ada mertua datang, ya kita berpura-pura juga, pura-pura dalam keadaan happy-happy aja kan. Jangan sampai kita lagi marah sama istri, mertua kelihatan muka kita yang muram ini kan. Di situ juga kepura-puraan, tetapi berbeda. Kalau yang kedua mah, pura-pura kita itu adalah mengendalikan emosi kita, bukan memalsukan kepribadian kita. Disitulah nanti muncul menjadi kepribadian ganda. Hatinya menderita tapi ingin dilihat bahagia. Itu lebih menderita lagi. Karena dia menyembunyikan sehingga orang tidak tahu dia menderita. Jadi semakin kita berpura-pura itu semakin membuat hati kita rapuh. Tetapi kita juga perlu berpura-pura, tapi sifatnya bukan menampilkan sesuatu yang tidak original dalam diri kita, tapi dalam rangka mengendalikan emosi. Kita juga perlu bisa mengendalikan emosi. Beda persoalannya. Nah, ketika kita ingin mengendalikan emosi, itu kita bermainnya bukan dari sisi kejujuran dalam penampilan kepribadian kita apa adanya. Sebenarnya kita kan nyaman. Kalau kita orang miskin, bilang aja, saya orang miskin, nggak punya apa-apa, sehingga mohon maaf saya tidak bisa menghormati Bapak. Itu kan lebih nyaman daripada dia berpura-pura kaya. Atau orang bodoh berpura-pura pinter, orang sedih berpura-pura bahagia. Itu kan menipu diri kita sendiri. Tetapi kalau mengendalikan emosi, persoalannya bukan itu, yaitu bahwa emosi kita ini sering terganggu walau bagaimanapun. Ya artinya sering terganggu emosi itu menjadi emosional. Itu disebabkan karena kita menyelesaikannya beda lagi. Kalau kita menghadapi masalah emosional yang terganggu, ya ada disorder di dalam emosi itu sebabnya yang dapat saya pastikan adalah karena memori kita terlalu padat sesungguhnya, terlalu banyak sampah-sampah yang kita simpan. Makanya sekali-kali perlu ada reprogramming lagi
di program ulang ya, banyak yang delete, di skip ya supaya jangan padat. Itu karena ketika memori kita terlalu padat itu akan membuat emosi kita menjadi terganggu dan kita tidak bisa mengendalikannya. Ya, jadi orang yang emosinya terganggu itu bukan orang yang jujur, tapi orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Iya. Nah, semacam itu. Jadi dua hal penanganan yang berbeda. Ini sangat tipis sekali kelihatannya. Tetapi perlu kita bedakan bahwa orang yang emosi terganggu dengan orang yang berpura-pura perkasa, berpura-pura hebat. Nah, ini sampai minder ya, introvert ya. Itu seringkali dia menipu dirinya sendiri. Orang yang seorang lelaki yang sudah kena diabetes dan dia mencapai tingkat impotensi yang permanen, itu kadang-kadang dia menampilkan seperti jagoan, seperti perkasa. Bohong itu. Saya melihat sendiri ke orang hebat banget ya, yang dia diabetes sudah gulanya sudah sampai 300 lebih. Mana mungkin bisa jalan kan gitu. Tapi diganya seperti ingin mengganggu perempuan gitu. Itu kan membohongi diri sendiri. Nah, ternyata sakit hatimu, rapuhmu adalah karena engkau terlalu sering membohongi dirimu sendiri.